Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, inilah kampus kami. Beralamat di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 17, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Disinilah kami menimba ilmu pengetahuan. Tidak terasa kami sudah semester 5. Dan pada semester 5 ini kami mendapatkan tugas UTS untuk membuat video podcast dengan mata kuliah ilmu jiwa belajar dan teknologi pendidikan Islam. Dengan dosen pengampu kami, Dr. Haryadi MPD. Beliau juga sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Jamiatul Khair. Dan pada video ini juga kami persembahkan untuk dosen pengampu kami yang baru saja mendapatkan gelar doktor di bidang manajemen pendidikan Islam. Oleh karena itu, perkenalkanlah kami, Zainal Fikri, mahasiswa IAIJ semester 5, dan rekan kelompok kami Muhammad Arwani, mahasiswa IAIJ semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini di channel YouTube Keluarga Al-Fikri, kami mendapatkan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Haryadi MPD, yang dimana beliau menugaskan kepada kami untuk membuat podcast tentang definisi metode pembelajaran secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur, ayami, yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Rekan-rekan mahasiswa baik dari semester 1 sampai semester 7, perkenankan kami dari semester 5, yaitu saya sendiri Zainal Fikri, semester 5, Institut Agama Islam Jamiatul Khair, dan rekan kelompok kami, silakan memperkenalkan diri. Muhammad Arwani dari semester 5 yang sekarang rekan saya yaitu Zainal Fikri. Jadi rekan kami ini Bang Arwani, kita akan mendiskusikan nih, obrolan santai aja kali Bang Arya. Ternyata di dalam dunia pendidikan, baik dari pendidikan yang paling dasar sampai perguruan tinggi, istilah metode pembelajaran secara kognitif, afektif, dan psikomotorik itu benar-benar terpakai gitu. Tapi kita seakan-akan nggak bisa membedakan nih, apa sih kognitif, apa sih afektif, apa sih psikomotorik. Oleh karena itu, kita bahas pada malam hari ini dengan santai, dengan mudah, dan kiranya nanti dapat dimengerti secara mudah. Oke, Bang Ar, tadi yang pertama adalah masalah kognitif nih di dalam pembelajaran kita di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kira-kira apa sih nih definisi kognitif, arti kognitif, kira-kira seperti apa dulu, Bang Ar? Oke, sedikit saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang definisi kognitif. Jadi begini, dan saya Zainal Fikri ini yang nantinya kita akan tanya balik kembali yang tentang perkembangan dunia pendidikan. Ya, betul. Jadi kognitif yang dimaksud dengan definisi kognitif yaitu berkenaan dengan IQ. Jadi kemampuan seseorang itu
bagaimana IQ. Itu pertama atau aspek awal di dalam definisi kognitif. Jadi bagaimana seorang anak itu menerima pembelajaran dari seorang guru atau dosen. Yang pertama dilihat dari IQ, jadi kejernihan atau kecerdasan IQ, Daya tangkap ya, daya Pak. tangkap tersebut itu sangat-sangat mendukung. Bahkan di dalam sebagian ilmu pendapat ilmu luar Ilmu barat ya. atau barat itu ada kurang lebih 6 yang dimana ranah kognitif ini menjadi acuan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan atasnya disampaikan apa pengetahuan yang diterima oleh sang murid oleh guru. Dan yang kedua yaitu tentang penerapan. Terus yang ketiga tentang pemahaman. Jadi pemahaman itu juga salah satu tingkat daripada aspek tertinggi di dalam ranah kognitif ini. Dan ada lagi tentang yaitu evaluasi, terus satu lagi menganalisis. Jadi itu sedikit daripada 6 landasan yang dimasukkan di dalam kategori itu menurut Benjamin Bloom. Gitu. Ilmuwan barat ya, Pak. Ilmuwan barat maksudnya. Saya agak-agak ini nih Ya, kalau oke. ilmuwan barat. Jadi ilmuwan barat pun membahas secara metode pembelajaran secara kognitif itu tadi ada 6 landasan ya. Betul. Dari mulai pertama ilmu pengetahuan itu sendiri sampai yang terakhir adalah evaluasi. Itu dari ilmuwan barat. Saya mau tahu juga nih. Mungkin teman-teman rekan-rekan juga pengen tahu. Kalau dari ilmuwan barat kiranya ada gak sih dari ilmuwan kita nih orang-orang Islam yang berpendapat tentang masalah pembelajaran kognitif? Oh tentu lebih ada. Kalau ditanya ada apa enggak, itu tentu lebih ada. Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu semua segala ilmu sudah diturunkan kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum bi'isaniyamin, semuanya diberikan. Yang termasuk yang saya ambil yang pertama yaitu dari Imam Al-Ghazali, yang dimana beliau juga menerapkan bahwasanya pengetahuan ilmu ya, pengetahuan ilmu ini tidak hanya dilandasi dengan pengetahuan yang ada di otak atau intelektual, tapi dikembalikan lagi. Jadi Imam Ghazali ini memerintahkan kita atau memberikan kita pengetahuan bukan sekedar yang apa yang kita dapat lewat pemikiran kita, tapi dikembalikan lagi dengan spiritual agama, tentunya mendekatkan diri tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Ghazali. Masya Allah. Ternyata Imam Ghazali, Hujatul Islam, yang menjadi rujukan pada masanya, berpendapat kognitif kalau ilmu itu ya kembali lagi agar dituangkan ke spiritual, ke ranah ibadah. Oke, itu dari Imam Ghazali. Terus kalau lebih konkret lagi, masalah kognitif ini kan salah satu contohnya dalam pembelajaran kognitif itu menghitung, membaca, Ya. menghafal, karena semua ini bersangkutan dengan IQ, kemampuan menghafal gitu ya. Kiranya ada gak sih di Al-Quran nih yang menerangkan benar-benar secara konkret apa sih kognitif itu? Ada gak contohnya di Al-Quran? Oh ada, itu jelas ada. Kalau kita tarik kembali bahwasanya kita pengertian dengan turunnya ayat atau surat yang pertama itu yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu surat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini menegaskan bahwasanya kita disuruh membaca dengan menyebut nama Tuhan kita yang Maha Esa. Nah di sini baru nanti di kognitif itu juga berkenaan dengan
kognitif atau ranah kognitif tersebut berkaitan dengan dimananya kita mulai membaca, maka kita akan meluas ke pengetahuan yang kita pahami, yang kita tangkap, lalu kita menganalisis, lalu mengevaluasi, kembali langsung kita menerapkan kepada diri kita. Jadi Al-Quran pun sudah ngebahas ya Bang ya. Dari mulai membaca kita jadi tahu ya. Udah dari tahu. Udah jadi tahu, analisis, evaluasi. Ketemu lagi tuh tentang ilmuwan dari barat itu. Betul. Asik juga diskusi kita nih masalah kognitif. Tapi kalau kita boleh menukil dari kitab yang menjadi rujukan para santri pondok pesantren, Sayyidina Ali mengatakan la tanal ilma illa bisitatin. Nggak bakal tuh dia dapat ilmu pengetahuan itu kecuali dengan 6 perkara. Iya. Nah, yang pertama itu zakain nih. Poin zakain kayaknya seru nih, karena tertarik dengan orang dikatakan zakain cerdas itu apabila memori, daya tangkapnya, metode pembelajaran kognitifnya tepat gitu ya. Betul. Terkadang apa sih Bang Arni yang ternyata orang syarat pertama aja dia nggak lulus. Apa sebenarnya orang-orang ini pada dasarnya zakain, apa emang ada alasan tertentu nih, atau ada kiat-kiat dari Rasulullah nih terkait masalah kecerdasan seseorang? Oh, jadi begini, semua tentang kecerdasan atau seseorang penimba ilmu, yang pertama itu kita tidak lepas sebenarnya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana kita misalnya kita ini di dalam dunia akademik, kita mengambil ilmuwan barat, ilmuwan mana, tetap kita kembali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama itu mengajarkan bagaimana kita agar menjadi pintar. Ya. Itu sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak menjadi malas, itu sudah ada. Seperti contoh sebagai mana doa yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu jelas, minal hammi wal hazan. Kita jangan sedih. Pertama, yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita minta keselamatan atas tidak jadi malas kita, tidak malas, tidak lemah itu. Terus kita minta lagi, dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Terus lagi yang terakhir, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi itu inti daripada kita agar semangat untuk menimba ilmu, dan semua ilmu yang diberikan oleh guru maupun dosen masuk ke dalam otak dan diserap ke hati kita. Rekan-rekan, lagi-lagi dibahas tentang bagaimana sih cara seseorang yang cerdas tadi itu. Ternyata memang kecerdasan itu semua orang punya banget ya. Iya, punya Karena dasarnya. Dia bisa nggak cerdas karena ketutup sama malesnya itu. Jadi dikatakan dia kurang pintar ya. Sebenarnya itu bocah pintar. Tapi karena malas makanya Rasul ngajari doa yang ngajari itu. Masya Allah. Itulah rekan-rekan sekalian terkait perihal masalah definisi pembelajaran secara kognitif. Semoga kajian diskusi ini, podcast kami ini dapat memberikan manfaat. Setelah itu kami akan bahas dua lagi definisi dari ranah efektif maupun dari ranah psikomotorik. Oke, rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Jamiatul Khair, kami lanjutkan lagi metode pembelajaran dari 3 aspek, dari 3 unsur, dari 3 ranah. Tadi kognitif sudah disampaikan oleh Bang Ar. Namun pada arah atau metode aspek yang kedua, kami akan terangkan dikit, yaitu masalah metode afektif. Nah, afektif ini dia lebih ke bagaimana seorang murid atau seorang siswa, bahkan mahasiswa,
bersikap dalam bertindak di dalam lingkup sosialnya. Jadi lebih ke mental seorang anak kalau afektif. Makanya dari sudut agama Islam, baik dari ilmu fikih, itu dijelaskan bahwa umur ketika ruang lingkup sosial ini kan berbeda-beda. Dari mulai 0 sampai 2 sampai 0 sampai mereka punya KTP umur 17 tahun, maka ruang lingkup sosialnya berbeda. Contoh, fikih mengajarkan dari umur 0 sampai umur 2 tahun. Istilahnya bahasa fikihnya hadonah ya, atau masa mereka dipersusui itu 0 sampai 2 tahun. Makanya ada istilah setelah 2 tahun seorang anak harus disapi Bang. Disapi, dipisahi menyusuinya oleh ibunya. Itu 0 sampai 2. Lalu maka ruang lingkup afektifnya itu berbeda. 0 sampai 2 itu masa-masa hadona. Lalu masa-masa setelah hadona 2 tahun sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun ini kalau di istilah fikih disebutnya tamyiz. Tamyiz itu dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, di istilah tamyiz ini seseorang dia udah kenal tuh, oh ini perbuatan baik nih, oh ini perbuatan nggak baik nih, nalar dia tuh udah jalan. Maka di ruang lingkup sosial di umur 2 tahun sampai 7 tahun mereka sudah mengenal mana baik, mana yang buruk. Itu terkait dengan sabda Nabi besar kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika anak itu sudah berumur 7 tahun Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Jadi Perintah sholat umur 7 tahun 7 ya. tahun Ya. dimulai. Itu umur 7 tahun karena ruang lingkupnya dia udah bisa bedain Sudah ya, bisa. mana yang baik, mana yang Sudah. buruk. Maka diperintahkan Sudah. untuk sholat. Betul. Masya Allah. Itu hadis Nabi aja udah berkenaan tentang metode pembelajaran secara afektif. Lalu setelah 7 sampai umur 12 tahun, 15 tahun, itu dikatakan di istilah ilmu fikih adalah mukallaf. Mukallaf itu dia udah akil balik, udah berakal, sudah balik. Kalau di Safinatun Najah karangan Syekh Salim Sumair Al-Hadrami, dia mengatakan masa balik itu adalah 9 tahun. Ikhtilam dia mimpi sempurna itu 14 tahun. Nah, makanya Nabi juga merintahinnya juga beda ya Pak. Betul. Tadi kalau 7 tahun cuma diperintahin sholat. Kalau udah 10 tahun wadribuhum ada ya. wadribuhum. Nah, dipukul. Kenapa dipukul? Karena begitu kerasnya ketika orang wajib melaksanakan sholat yang pahalanya untuk diri sendiri, harus dipukul karena orang tuanya udah nggak tanggung jawab lagi. Maksudnya dosa pahala lari ke anak tersebut. Umur ke-17 mereka udah punya KTP, udah dewasa. Itu dari segi afektif. Dari umur-umur itu kita bisa mengetahui bagaimana pembelajaran proses mental seorang anak bisa kita kelola. Oke, itu dari segi afektif. 2 udah kita bahas nih Bang Ar. Kira-kira Bang Ar bisa nih menyampaikan dari aspek yang terakhir nih, ranah terakhir, yaitu psikomotorik. Itu metode yang psikomotorik itu seperti apa tuh Bang Ar? Oke, jadi metode ranah psikomotorik ini yaitu para guru juga mesti paham atau memahami betul, yang dimana peserta didiknya ini tidak hanya mampu di dalam ilmu pengetahuan. Nah, psikomotorik ini ranah daripada kemampuan-kemampuan individu seseorang anak itu juga ada. Itu ada dan tidak cuma mengandalkan daripada yang kognitif tadi. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kemampuan individu anak itu juga mesti diperhatikan skillnya. Jadi dimana makanya kalau di sekolah itu Bang Jenal ada namanya ekstrakurikuler. Jadi misalnya drum band, ada yang pencak silat, ada yang hadroh. Itu pun juga salah satu daripada ranah di dalam pengajaran pendidikan model psikomotorik. Jadi cuma tidak hanya tentang pengetahuan, dia bisa lemah di pengetahuan tapi unggul di dalam psikomotorik. Wah, Masya Allah. Cakep banget tuh. Jadi
kita seorang guru nggak bisa menjudge seorang murid bodoh ya. Nah, itu. Karena ketika Yes. dia kurang mampu di kognitif, ternyata di psikomotorik dia mampu. Dia mampu besar. Itulah pembahasan kami, menarik banget karena waktu yang tidak memungkinkan dari segi kognitif, afektif sampai psikomotorik. Kesimpulannya jelas kalau menurut saya Bang Arya, seorang guru nggak boleh menjudge seorang anak itu bodoh ya. Betul. Karena itu amat sangat menjatuhkan mental seorang anak. Benar. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebagai statement closing, karena ini kami berada di suatu wadah tempat kami, di mana tempat kami mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kami dapat, yaitu di suatu wadah yayasan yang kami kelola berdua dengan Bang Ar, dari mulai PMDT sampai komunitas anak muda kami ada di sini. Jadi ada iklan untuk rekan-rekan sekalian bahwasanya kami memiliki UMKM. UMKM kami adalah Cisrol. Bagi teman-teman yang sudah menonton dan ingin memesan Cisrol ini, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ini Cisrolnya. Oke. Kita tutup diskusi ini dan kami persembahkan diskusi kami ini untuk dosen pengampu kami sekaligus dekan kami, yaitu Dr. Aryadi MPD, yang beliau baru mendapatkan gelar tersebut ya Bang Arya. Betul. Semoga gelar tersebut memberikan manfaat untuk beliau, keluarga beliau, dan lembaga beliau yang beliau pimpin. Kami tutup dengan pantun. Pisau diasah di pagi hari, Cakep. bawa ke kebun untuk membabat. Cakep. Berakhir sudah diskusi kami. Cakep. Semoga bisa memberikan manfaat. Wih. Mungkin Bang Arya ada? Ada satu. Cakep. Oke. 1.2 koma. Cakep. Anak monyet pakai gincu. Cakep. Lihat anak semester 5. Cakep. Suka memajol dan melucu. Cakep. Oke. Itu dari kami. Kami Zainal Fikri dan rekan kami. Muhammad Arwani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Nabiullah Muhammadun Safiyullah